Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalaha ma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini Allah masih anugerahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang besar, kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhingga banyaknya. Satu di antara kenikmatan itu adalah kenikmatan iman. Kenikmatan iman itu adalah kenikmatan yang terbesar. Seandainya kenikmatan iman itu diperbandingkan dengan kenikmatan dunia, maka perbandingannya adalah emas penuh bumi ditimbang dengan kenikmatan iman, itu lebih besar kenikmatan iman, lebih berat kenikmatan iman. Padahal emas penuh bumi sampai berapa kita tidak tahu, berapa jumlahnya, berapa ton jumlahnya, berapa metrik ton jumlahnya. Itu kalau ditimbang dengan kenikmatan iman, maka sungguh masih lebih berat kenikmatan iman. Maka mari kita bersyukur dengan kenikmatan yang agung ini, kenikmatan yang besar ini. Salah satu bentuk rasa syukur kita atas kenikmatan iman adalah menjaga keimanan itu. Menjaga agar keimanan itu senantiasa bertumbuh, menjaga agar keimanan itu senantiasa berkembang lebih baik. Kalau kita mendiamkannya, artinya sama sekali tidak merawatnya, boleh jadi iman itu akan terkikis dan lama-lama bisa habis, naudzubillah. Maka merawat, mengembangkan keimanan itu adalah bagian dari rasa syukur kita atas keimanan yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ketika kita mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah, maka di sana ada satu konsekuensi, yakni mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara konsekuensi dari syahadat Rasul yang kita ucapkan itu, di sana ada ketaatan pada Allah dan ketaatan pada Rasul. Itu adalah ketaatan yang tanpa syarat. Konsekuensi kedua selain ketaatan adalah menjauhi larangannya. Yang ketiga mencintai Rasul, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi kecintaan kita kepada kecintaan pada dunia yang lain, kecintaan pada harta, kecintaan pada jabatan, kecintaan pada bahkan kecintaan kepada keluarga, kecintaan kepada istri, kecintaan kepada anak. Itu kalau dibandingkan dan kecintaan kita kepada Rasul, harusnya lebih besar kecintaan kita kepada Rasul. Jadi kalau kita mengurutkan, kecintaan terbesar itu kecintaan pada Allah, pada Rasulnya. Itu satu kesatuan. Jadi kecintaan pada Allah dan kecintaan kepada Rasul itu kita tempatkan pada porsi yang paling tinggi di dalam bagian dari kecintaan kita. Salah satu ciri orang yang mencintai Rasul adalah orang yang banyak membaca sholawat. Dalam hal sholawat ini, Bapak yang dirahmati Allah, ternyata bukan hanya kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala
di dalam surat Al-Ahzab yang tadi kita baca di ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini sering dibaca di dalam khutbah. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, mereka itu bersalawat atas nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya, yakni kepada Muhammad SAW. Allah mengkabarkan bahwa Allah dan malaikatnya itu bersalawat pada Nabi. Lalu kemudian Allah memerintahkan kita orang-orang yang beriman untuk bersalawat juga pada Nabi. Setelah Allah mengkabarkan Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi, kemudian Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya salawat itu mempunyai banyak keutamaan. Yang pertama, Bapak yang dirahmati Allah, jadi salawat itu bagian dari adab kita berdoa. Keutamaan salawat yang kedua, Bapak yang dirahmati Allah, kita bisa lihat di dalam hadis riwayat Muslim, ada juga di dalam riwayat Tirmidzi, bahwa ketika kita bersalawat sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Coba kita lihat, adakah amalan yang sampai begitu? Salawat ringan, mudah, tapi Nabi SAW kabarkan langsung bahwa Allah akan membalas salawatnya. Allah akan membalas salawat yang kita ucapkan 10 kali lipat. Kalau kita bersalawat 1000 kali, maka Allah bersalawat kepada kita 10.000 kali. Dan artinya Allah memberikan rahmat sebanyak itu. Kalau kita bersalawat sekali, Allah memberikan salawat 10 kali, artinya Allah melimpahkan rahmatnya 10 kali. Bayangkan betapa ringannya kita bersalawat, tapi betapa beratnya timbangan salawat itu. Yang kedua, ketika kita bersalawat sekali, maka Allah akan menghapuskan dosa keburukan 10 kali 10, dan akan meningkatkan derajat 10 kali, kemudian akan memberikan kebaikan 10 kali, dan kemudian akan mengembalikan sholawat kepada kita 10 kali. Itu balasan, itu hadis yang lain begitu menyatakan. Jadi ketika kita salawat sekali, Allah akan menghapus keburukan 10. Allah akan meninggikan derajat 10 kali, 10 derajat lebih tinggi. Allah akan menambah kebaikan 10 kali. Bukan sampai di situ, tapi Allah akan mengembalikan salawatnya kepada kita 10 kali. Ini pada hadis yang pertama tadi, itu kan ketika kita bersalawat sekali, maka Allah akan bersalawat 10 kali. Sama dengan hadis yang kedua ini. Hadis yang kedua ini lebih lengkap, karena balasan yang kita peroleh ketika kita bersalawat bukan hanya Allah bersalawat kepada kita atau Allah mengembalikan salawatnya kepada kita 10 kali, tetapi Allah tambah lagi, menghapus keburukan 10 kali, meningkatkan derajat 10 kali, dan kemudian menambah kebaikan 10 kali. Keutamaan salawat. Jadi kita tidak bisa meremehkan salawat, keutamaan salawat. Keempat, hadis dari riwayat Tirmidzi, Nabi SAW bersabda yang maknanya kira-kira begini: orang yang paling berhak bersamaku nanti di yaumul akhir
adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Jadi dalam hal ini urusannya sekarang mana siapa yang salawatnya paling banyak, siapa yang salawatnya terbanyak, itu orang yang paling dekat kepada Rasulullah SAW di yaumul akhir. Kita tentu juga sangat menginginkan Rasulullah SAW memberikan air dari telaga Al-Kautsar langsung dari tangannya kepada kita. Kita sangat ingin menerima air dari telaga Al-Kautsar itu dari Rasulullah SAW. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, kecintaan kita pada Rasul, keinginan kita untuk dekat dengan Rasul, keinginan kita untuk bisa mendapatkan air dari telaga Al-Kautsar nanti, hari ini kita upayakan dengan memperbanyak sholawat. Orang yang paling berhak untuk dekat dengan Rasul nanti di yaumul akhir adalah orang yang paling banyak sholawatnya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, di dalam hal ini kita dilarang untuk banyak-banyak bersolawat. Banyak itu berapa? Banyak itu tanpa batasan. Nabi SAW bersabda, siap yang paling dekat, yang paling berhak untuk dekat kepada Nabi SAW adalah orang yang paling banyak sholawat. Nah sekarang bisa nggak kita menyempatkan untuk bersolawat yang banyak? Banyak itu berapa? Banyak itu tidak ada ukuran. Yang penting yang terbanyak. Ya kalau kita bisa 1000 atau bisa 500 atau bisa 10.000, ya mari kita lakukan. Toh sebenarnya dalam setiap kesempatan kita bisa bersolawat. Dalam perjalanan kita bisa bersolawat. Dalam perjalanan kita ke tempat kerja dan pulang kerja misalnya, kita bisa bersolawat. Berapa banyak sholawat yang kita bisa ucapkan selama kita berada di dalam perjalanan? Banyak sekali. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Perjalanan kita itu bisa kita manfaatkan untuk sambil bersolawat. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, yang kelima, akan mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah SAW. Ketika kita bersalawat, maka kita berharap nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Gitu. Yang kita tunggu nanti di yaumul akhir itu kan kita sangat berharap pada syafaatnya Rasul. Amal kita itu kan tidak sempurna. Amal kita itu kan masih banyak bolong-bolongnya. Mungkin tercampur dengan sedikit riya, mungkin tercampur dengan kotoran sedikit gitu. Kita ini beramal ikhlas betul itu kan tidak mudah. Ada saja upaya setan untuk menggoda kita, dan ada saja kita ini peluang untuk sedikit tercampur keikhlasan kita, tidak murni. Nah maka nanti di yaumul akhir kita mengharapkan ada syafaat dari Rasul, sehingga kita ini mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah SAW. Nah Bapak yang dirahmati Allah, itu diantara keutamaan-keutamaan kita bersalawat pada Nabi SAW. Di hadis yang lain masih banyak ya tentang salawat itu. Nah terakhir Bapak yang dirahmati Allah, Nabi SAW mengkabarkan siapa orang yang pelit itu. Orang yang pelit itu bukan orang yang tidak mau menolong atau membantu orang, tapi orang yang pelit itu adalah orang yang ketika disebut nama Nabi dia tidak menyambungnya dengan sholawat.
Ketika disebutkan nama Muhammad, dia tidak menyambungkannya dengan sholawat sallallahu alaihi wasallam, atau yang paling pendek sallu alaihi, agar kita tidak disebut sebagai orang yang pelit. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan salawat. Segala bentuk kebenaran, segala hal yang benar itu semata-mata datang dari Allah. Kalau ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.